Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadisnya. Hadis ke-811 diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dengan sanad hadis yang sahih. An Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in bi hubbil masakin wa an adnuwa minhum wa an anzura ila man huwa asfalu minni wa la anzura ila man huwa fawqi wa an asila rahimi wa in jafani wa an ukthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah wa an atakallama bimurril haqq wa an la ta'khudani billahi lawmatul laim wa an la as'alan nasa syai'a. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasihku, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awsani khalili, kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku bisab'in, 7 perkara. Yang pertama, agar aku mencintai orang-orang miskin, bihubbil masakin, agar aku mencintai orang-orang miskin, agar aku mendekat kepada mereka, wa an adnuwa minhum, agar aku mendekat kepada mereka, agar aku melihat orang yang ada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang di atasku, agar aku menjalin hubungan silaturahimku walaupun mereka mengacuhkanku, agar aku memperbanyak ucapan la haula wa la quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah Ta'ala. Kemudian agar aku berbicara benar walaupun itu pahit. Kemudian agar aku tidak gentar karena Allah, agar aku tidak takut karena Allah terhadap cacian orang yang mencaci, dan agar aku tidak meminta sesuatu kepada manusia. Inilah yang kemudian dipegang oleh Abu Dzar Al-Ghifari sampai wafatnya beliau, wasiat atau 7 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu annahu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adani thumma sa'altuhu fa'adani thumma sa'altuhu fa'adani thumma qala ya hakim hadha al-malu khadirun hulwun faman akhadahu bisakhawah nafsi burika lah fi wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba' wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Qala Hakim faqultu ya Rasulullah walladhi ba'athaka bil haqq la arza'u ahadan ba'daka syai'a hatta ufariqad dunya. Fakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yad'u hakiman liyu'tiyahu al-'ata' fayaba an yaqbala minhu syai'a. Thumma inna Umara radhiyallahu anhu da'ahu liyu'tiyah fayaba an yaqbalah. Faqala ya ma'syaral muslimin ushhidukum ala hakimin anni a'ridu alaihi haqqahu alladhi qasama Allahu lahu fi hadzal fai' fayaba an ya'khudah. Falam yarza' hakimun ahadan minan nasi ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya radhiyallahu an. Dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah meminta sesuatu
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberiku. Kemudian aku meminta lagi, lalu pun beliau memberiku. Kemudian aku meminta lagi dan beliau juga tetap memberiku. Kemudian beliau bersabda, wahai Hakim, harta itu adalah hijau lagi manis. Harta itu adalah hijau lagi manis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal mal khadirun hulwun. Harta itu hijau manis. Ya, tentunya ini maknanya adalah menggoda setiap manusia. Siapa yang tidak tertarik dengan harta? Nabi mengatakan hijau lagi manis. Barang siapa mengambilnya dengan kedermawanan jiwa, maka ia diberkahi padanya. Maknanya mengambilnya dengan takaran secukupnya, tidak tamak, maka ia diberkahi padanya. Dan barang siapa mengambilnya dengan ketamakan jiwa, maka dia tidak diberkahi padanya. Dan dia seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memberikan nasihat kepada Hakim, tangan yang di atas, maknanya tangan yang memberi, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya lebih baik daripada tangan yang meminta-minta. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hakim pun berkata, aku berkata, ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan mengambil atau menerima sesuatu pun dari siapapun sesudahmu sampai aku mati, kata Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah pun wafat. Yang menggantikan kepemimpinan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil Hakim untuk memberinya pemberian, akan tetapi Hakim menolak menerimanya. Kemudian gantilah masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar pun memanggilnya untuk memberinya, akan tetapi Hakim menolak menerimanya. Maka Umar berkata radhiyallahu an, wahai kaum muslimin, aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah menawarkan kepada Hakim haknya yang Allah berikan kepadanya dari harta fa'i ini, tetapi dia menolak menerimanya. Harta fa'i adalah harta yang diambil kaum muslimin dari orang-orang kufar, dari musuh-musuh Islam, tanpa melakukan peperangan. Beda dengan ghanimah. Ghanimah adalah harta yang diambil oleh kaum muslimin ketika berperang melawan orang kafir melalui peperangan. Orang kafirnya kalah, kaum muslimin dapat ghanimah. Sementara apabila tidak ada peperangan, orang kafir yang menyerah duluan, maka hartanya namanya harta fa'i. Tetapi ia menolak menerimanya, kata Umar bin Khattab. Setelah Nabi SAW wafat, Hakim tidak meminta kepada siapapun sampai dia Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu wafat. Hadis ini hadis sahih dari Imam Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i dan sanad hadis yang sahih. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Beginilah pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali Nabi mengucap kepada Hakim, hati-hati ya Hakim, harta itu memang hijau, harta itu memang lezat, ya, manis. Hati-hati. Dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dipegang oleh Hakim dan dia berazam, bertekad kuat tidak akan pernah menerima pemberian sampai dia mati, dan dia menepatinya. Subhanallah, bagaimana tingginya keimanan para sahabat dan bagaimana mereka senantiasa menepati janji mereka, sumpah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.